ini punya cermin, tapi itu asli ukiran Bali. Makanya saya di atasnya saya kasih ini apa, hiasan kepeng Bali. Saya pikir ini tuh kayu, tapi ternyata ini batu. Ini gebyok istilahnya Ya, ya. gebyok Tapi Jawa. gebyok yang single. Ini ada anjat dari Kalimantan. Nah, ini tenun antik. Nah, ini adalah karya lukisan Papa ini. Di atas. Padahal kata-kata orang tuh pasti beli kan di Bali. Zaman dulu kan ada banyak begitu. Makanya saya pasang di situ. Nah, cermin ini saya dapat dari keluarga Chinese gitu. Ini adalah ukiran Bali. Ya, ini adalah gambaran dari baik dan buruk gitu ya kan gitu. Ini kan pintunya kalau di Bali kan pintu belah. Iya, belah betul. tengah. Saya jadikan satu, terus kemudian cuma dikasih kenop untuk pegangan aja supaya nggak ngerusak. Tadinya ini udah hancur. Ini adalah kerajinan. Ini di batik nih, batiknya ini di batik tuh, ini di batik. Di batik tapi di atas kayu. Tapi tahu nggak kalau misalnya orang Jawa sudah dinikahin sama orang Belanda? Enggak. Jadi dia pinang sirihnya berubah. Oh, lebih modern. Lebih modern karena dia sudah bukan orang tradisi, tapi dia menjadi nyai-nyai. Iya. Kalau anaknya namanya sinyo, jadi tempat sirihnya ada tulisannya, ada gambarnya anak laki-laki namanya sinyo. Sinyo, iya. Halo, assalamualaikum para DDJ, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Harus selalu pakai masker karena pandemi masih terus ada di sekitar kita ya kan. Kalian udah pada vaksin belum? Yang belum silakan datangi tempat-tempat yang menyediakan vaksin gratis. Kembali lagi di channel DJ Novion. Hari ini orang lagi ada di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Jadi kira-kira Balai DJ orang mau ngapain di sini? Coba ada yang mau jawab nggak? Tebak-tebakan orang. Ya udahlah, kalau misalkan nggak ada yang jawab, orang mendingan langsung kasih tahu ya. Orang sekarang lagi ada di rumah desainer dan fashion yang udah tidak asing lagi di dunia apa ya, fashionable Indonesia, asik. Nah, orang lagi berkunjung ke rumah beliau. Rumahnya antik ya kan, unik. Nah, gimana kemewahannya? Mendingan kita langsung ketemu beliau, ketemu Mas Soninya langsung karena beliau udah nunggu di dalam. Yuk kita langsung ketuk pintunya. Cus. Ya. Halo Mas Soni. Apa kabar? Apa kabar juga? Ya. Saya alhamdulillah baik. Apa kabar juga? Jauh-jauh mau ngapain nih? Nah ini dia. Saya mau lihat-lihat rumah. Terus kayak semacam sanggar lagi karena unik banget. Jadi tertarik banget nih Ya, saya buat saya pasang di YouTube saya. Ya, enggak, masuk. Ya, terima kasih. Rumahnya cuma kayak gini. Iya, tapi bisa diceritakan nggak Mas dari ruang tamu ini ya, dari ruang tamu. Soalnya pernak-perniknya juga ini termasuk agak unik nih. Dan yang lebih unik lagi,
kenapa sih Mas cuman pakai batu bata aja, nggak yang kebanyakan orang-orang gitu loh? Satu, saya teh orang Indonesia. Iya. Jadi saya pengennya serba Indonesia. Kalau ada teman saya dari luar negeri dari mana, ngerasa kalau saya orang Indonesia, jadi barang-barangnya dari Indonesia. Kemudian kenapa saya pakai bata merah? Ceritanya mah ini dibuat hanya untuk supaya rumah saya adalah rumah yang ramah lingkungan. Oh iya. Jadi tidak ada kaca sedikit pun karena kaca itu memberikan efek cahaya panas di bumi. Oh gitu ya. Terus ini Makanya kayaknya tadi dari depan kan dikerubungin sama tanaman walaupun nggak punya tanah untuk nanam kan. iya betul, tadi hijau banget, pas masuk lagi lebih adem lagi, terus lebih unik lagi pas begitu masuk. Wah, luar biasa. Ya, jadi kalau misalnya saya pengen kalau teman-teman saya kesini ngingetnya adalah Indonesia. Ya. Jadi perintilannya barang-barang Indonesia gitu. Iya, ini kayaknya campuran Bali, Jawa. Ada. Pokoknya semuanya ada di sini ya. Kalau di belakang sana, ayo ke sini. Itu kita buat jadi karena dia adalah tradisi, maka kita buat jadi untuk karnaval ada di situ nanti. Jadi ada apa? Jadi kerjasama saya dengan Pemda untuk membuat satu terapan budaya gitu. Oh gitu. Nah di sini ada pojokan ini, ya sebetulnya nggak mewah-mewah amat, sebetulnya ini barang-barang yang ada di sekitar. Tapi ini nggak mewah, tapi ini nilai historinya atau nilai budayanya mungkin yang lebih, iya betul. Ya misalnya itu saya dapatkan itu sebetulnya yang dari Cirebon, dari keraton yang Singa Barong itu, singa bersayap itu adalah benda kuno termasuk itu dari keraton misalnya. Terus ini nih Mas Sony, kalau ini nih tadi saya agak tertariknya di sini nih, ini Mas Sony dapat dari mana? Ini patungnya dari Lombok. Terus kemudian ada bebek-bebek yang terkenal kan dari Bali itu. Saya taruh ada ini. Kalau orang kan mikir biasanya rumah harus ada hordennya karena saya tidak pakai kaca, nggak ada vitras, nggak ada apa. Ini tadinya tembok saya bobol, jadi saya buat jadi sliding door. Jadi ini nggak mengganggu tempat gitu, tapi angin bisa masuk. Nah ini sebetulnya headnya atau kepalanya gorden gitu. Iya. Tapi ini saja dengan ini udah bagus kan? Udah bagus, Ya, udah gitu. unik, antik Ya, gitu loh. jadi selain orang tamu kalau bermain ke sini gitu, dia bisa mencari inspirasi bahwa oh ya cuma dengan begini aja sudah cukup ya mendekorasi. Kita hanya cuma pakai namanya ini apa kayak rono gitu. Jadi Iya, untuk ada rono. itunya doang, ya kan? Karena ini saya lihat juga ada kayak ini ya, ini rono ya namanya, atau Kalau, apa sih? Kayak kalau ini sebetulnya ya rono juga gitu. Ini gebyok istilahnya Iya, ya. gebyok Tapi Jawa. gebyok yang single. Jadi ini tadinya juga nggak sengaja. Jadi saya dapat barang-barang seperti itu sebetulnya nggak sengaja. jadi semua barang-barang yang unik yang ada di rumah Mas Sony ini dapatnya tuh ketika Mas Sony lagi ke sana, atau mungkin oh saya suka itu tuh, tolong kirim ya, atau gimana sih? Jadi kalau saya planning rencana misalnya saya pergi gitu ya ke daerah mana, kan saya kerjanya di Indonesia gitu. Terus saya misalnya gini, saya mau dapetin ini. Hebatnya di tempat itu saya tidak pernah dapat. Oh gitu? Ya. Tapi kalau saya dapat, saya tertarik, saya harus cepat beli. Saya pernah bilang ini, besok masih ada hari sana, sini balik situ udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi kayak ini sebetulnya ini dari sahabat saya, dari tinggal di perempatan di itu di Mampang situ. Kemudian dia mau pindah, tapi malas bawa. Jadi akhirnya tolong dong ambil gitu. Oh. Dengan harga yang lumayan pastinya. Iya pastinya, gitu, soalnya ya. ini kan dari Jati juga ini. Dan ini itu makanya tidak presisi kan, karena saya mikir-mikir taruh di mana dan ini tidak dipaku, tidak apa, itu sebetulnya bagian langsung itu cuma nempel aja gitu. Tapi bagus. Ya, dan ini warisan dari kakek saya tuh, ini meja Makanya jahit. Kayaknya barang-barang di sini tuh barang-barang yang ini jamnya bener-bener juga, antik. Jamnya jadi kakek. Iya. Gitu. Jadi semuanya serba ada beberapa warisan yang orang lain nggak doyan, dipikir barang kayak begitu udah hancur, ngapain juga diterima.
Tapi saya sih senang aja karena justru grepes-grepesnya bikin memori. Betul. Gitu. Tapi Mas Sony ini emang apa sih penyuka barang jadul tapi bernilai gitu loh. Ya, jadi contohnya meja ini adalah namanya marble ya, marmer ya. Tapi ini namanya jenangan karena dicetak. Iya. Nah, ini dicetak waktu dari tempat kakek saya dibawa ke sini itu pakai dulu apa namanya, bukan JNE, satu lagi itu ya. JNT. Bukan namanya FedEx. Oh, FedEx, iya. Karena ini harus dipegang 9 orang, saking berat. Iya, tapi tadi saya pikir ini tuh kayu. Enggak. Tapi ternyata ini batu. Batu, dan itu berat sekali. Sampai kakinya pun cuma saya cat, tidak bisa dipegangin gitu udah ininya. Makanya harus begitu nata. Kebetulan dapat barang-barangnya juga barang-barang yang semi istilahnya vintage. Iya. Kalau saya nyebut rumah saya itu eklektik. Pokoknya Apa tuh artinya? eklektik itu benda yang etnik, benda yang modern, benda yang klasik gitu, Oh, campur iya. jadi Campur. satu. Gitu. Perpaduan. Jadi kebetulan, ya. Tapi ini mah kebanyakannya itu ya budaya Ya. dari berbagai. Karena itu tadi saya Iya. pengen ngeliatin kalau saya orang Indonesia harus bangga sama Indonesia. Betul banget. Masa ada orang datang ke rumah saya Spanyol, ayo. Sesuai dengan apa ya? Kita Dengan sini lagi. passionnya Mas Ya. Sony nih. Ini adalah saya nyalain dulu lampunya, sobat. Ya, tuh rumahnya kayak gini nih. Tapi saya suka banget. Ini tadinya adalah ruang luar, tapi saya buat jadi ruang makan. Terus ada biasa dong, ada kulkas di situ, saya simpen. Iya. Supaya nggak terlalu kelihatan benda modernnya, jadi Iya. saya balik ngadep sini, ditutupin dengan dekorasi, ada kain sumba, ya gitu. Ya biasa kalau sawang-sawang kalau belum diberesin ya. Iya. Nah, ini adalah ukiran Bali, ya. Ini adalah gambaran dari baik dan buruk gitu ya kan gitu. Jarang kan ngelihat yang begitu ya. Jarang banget. Nah ini terus kemudian saya gabung. Ini dari itu apa? Dari Belanda gitu ya. Lampu antik dengan ada bunganya gitu. Nah di sini kemudian biasalah kalau saya pintu tuh selalu nih. Ini tadinya udah rusak pintunya, tapi saya ganti kacanya dengan kaca antik. Iya. Nih. Ini kekinian kalau kacanya ya. Jadi kacanya kaca vintage gitu dengan color, sebetulnya pintu ini jadi dirubah kembali. Nah ini adalah orang sekarang jarang yang punya. Ini adalah khas dari Lombok. Ini Itu kayak anyaman tapi itu rotan tapi halus banget gitu. Ya ini sampai sekarang pun orang jarang yang punya karena ini dari keramik. sampai mejanya pun ya. Mejanya ini adalah kreasi dari sahabat saya dari Jawa Tengah gitu. Terus kemudian dia saya lihat kreasinya menarik gitu. Makanya ini ada laci-lacinya, tapi lacinya bentuknya bisa diberikan foto-foto memori. Iya. Ya biasalah masa-masa lalu saya. Betul. Gitu. Jadi saya tuh seakan masuk rumah Mas Sony ini benar-benar kayak masuk ke dunia Alam masa lalu. Iya, ke zaman dulu gitu loh. Iya. Karena pernak-perniknya semuanya ada, komplit lagi. Jadi antara luar, dalam, terusan tiap daerah tuh ada semua. Jadi benar-benar kalau kalian penasaran boleh minta izin masuk, pasti Boleh. menyenangkan. Dingin banget suasananya. Nah kalau di sini di lorong ini ada gebyok lagi, tapi saya buat display juga untuk koleksi saya gitu. Ini sampai lampunya pun ya, lampu zaman dulu banget loh ya. Ya, ini juga ada lampunya nih. Nah, ini. Nah. Ini ada ceritanya ini. Iya, soalnya ini kayak bola-bola biasa, tapi kalau udah dinyalain kayak luar biasa, unik.
Ini ceritanya saya lagi pergi ke Turki pada zaman itu karena kebetulan cuma lewat dari sekolah dari Paris. Terus pulangnya itu mau pengen ibadah haji sekalian jadi ke Turki, terus kemudian ke Mesir gitu-gitu lah. Sampai ke sana. Nah, ini tuh kalau zaman dulu kan masih boleh nenteng tas apa aja, jadi pangku juga masih boleh. Ini saya dapat itu cuma harganya 150.000, jadi satu bola itu cuma 50.000-an waktu itu. Oh gitu, jadi 3 tuh 150.000 ya? Ya. Nah, yang lucu yang ceritanya yang gebyok ini. Ini kayak buat jendela ya kalau sama? Ya bisa buat jendela juga atau buat ya kayak gitu. Tapi ini kebetulan saya dapatnya itu nggak sengaja di Solo. Lagi di stasiun ini. Salah satu stasiun di sana di Solo Balapan. Solo Balapan itu, jadi di situ saya tiba-tiba lihat ini, kebetulan kepala stasiunnya itu penimbun barang antik di gudangnya. Oh iya. Ini cuma 50.000 dibawa ke rumah. Tapi ini sama ya ini juga ya? Iya, kayu jati. Bayangkan itu 50.000, tapi ongkosnya 150.000 kirim gitu. Jadi, nah. Jadi semua dari pintu, nah ini pintu ada pintunya, ini pintu Bali asli, ini nggak bisa di apa, nggak dirapetin bisa bukan, ini kan pintunya kalau di Bali kan pintu belah, belah betul. tengah. Saya jadikan satu, terus kemudian cuma dikasih kenop untuk pegangan aja supaya nggak ngerusak. Tadinya ini udah hancur. Ini dilihat belang-belangnya masih ada semua kan. Ini ada 5 sebetulnya di ruangan rumah ini, termasuk salah satunya di kamar tamu depan. Terus di kamar ini ada di atas nanti ada 3. Ini dapatnya waktu situ Gintung jebol. Iya. Ada rumah yang tergusur gitu, tergerus itu, terus barang-barangnya itu ada di tukang bangunan gitu udah rusak, warnanya ungu, jelek. Jadi ini saya lukis ini pakai spidol waterproof, ini pakai cat tembok, terus saya kasih perada lagi. Disulap jadi baru lagi ya? 5 pintu seperti ini, harganya cuma 5,4. Tuh, itu yang saya dapat rezeki. Jadi sebetulnya rumah ini dibangun atas blessing dari orang-orang. Jadi sebetulnya nggak terlalu ngoyo bangun rumah segala macam gitu. Ini ceritanya makin lucu ini. Ini juga kursi dari bonggol kelapa, nanti di atas ada kursinya. Ini cuma kursi yang kecilnya. Itu seluruhnya dari meja sampai kursinya semuanya full. Ini ukiran dari Bali. Itu ukirannya adalah Ramayana. Jadi bahannya ini bonggol lontar. Bonggol lontar? Iya, akarnya lontar. Iya. Akarnya lontar semuanya. Saya baru lihat sekarang sih. Jadi barang-barang yang ada di rumah saya ini tuh saya bener-bener kalau gebyok kayak gitu kan saya sering lihat ya. Tapi kalau yang kayak gini-gini emang saya baru lihat di sini. Ya, gitu. Ya. Iya. Nah, Balada DJ orang udah udah puas dengan cerita Mas Sony di yang lantai bawah ini. Emang cukup unik. Kalau mungkin ini nantinya bisa dijadikan museum karena lengkap dari sekarang tuh 30 berapa provinsi itu? 34 provinsi mungkin sekarang ada di rumahnya Mas Sony. Jadi orang sekarang mau naik ke lantai atas, mungkin di sana ada yang lebih unik lagi dan lebih menarik lagi. Monggo Mas. Nah, sisingaan Pan. Iya. Sisingaan kalau mainan, celengan, tapi ini kita isi sama semen supaya dia bisa pegangan. Kenapa juga barang Eropa gitu? Karena kan kalau singa tuh dari Bandung. Ya, Maung ya? Maung Bandung. Oke, Maung Bandung. Ini ada anjat dari Kalimantan. Nah, ini tenun antik. Nah, tenun antik kalau ikat tuh warnanya begitu yang kuno. Saya tambahkan sama cermin dari Bali itu sebagai penutup dekor yang sebetulnya aslinya mah
ecek-ecek remeh-temeh, belakangnya soalnya gudang gitu. Oh ini gudang ya? Tapi kayak panggung-panggungan gitu ya? Iya. Jadi supaya dibuat juga gambarnya supaya Nayeng ini itu adalah roknya orang suku Dani dari Papua. Itu dari bulu apa ya? Dari jerami, dari dari jerami. kayak alang-alang gitu, kayak gitu. Ya, kita naik yuk. Kita naik ke atas. Oke, kita ke rumah atas nih. Nah. Tuh. Ada burung cendrawasih kayak di bawah tadi kan. Tapi ini lebih tinggi ya, Mas? Lebih tinggi karena ini kan bisa di-adjust. Sebetulnya kalau dilihat, nih yang warna coklat, ini aslinya atap dari rumah. Oh, awalnya gitu ya? Iya, miring. tinggal disambung. Iya. Jadi benar-benar saya tidak mau benar-benar merusak susunan bangunan yang ada di sini. Jadi ya cuma nempel gitu ya. Itu banyak singaan di mana-mana karena itu saya buat sebagai tanda. Nah, nanti cerita sama anak-anak celengan mah itu identik Indonesia banget. Itu ada gendongan bayi. Iya, itu asli mana sih? Asli dari Kalimantan. Itu dari Kalimantan Barat. Kenapa ditaruh di situ, Mas? Supaya nggak dipegang-pegang sama orang karena itu manik-maniknya itu gemesin kalau lihat gambarnya itu. Terus kemudian ada taring-taring binatangnya kan di situ. Terus ini juga kayak ini ya buat apa sih, dandan gitu ya? Ini cermin kuno juga yang sebetulnya nilainya juga sudah tidak. Betul. Soalnya udah tidak ada sekarang. Semuanya yang ada di sini semuanya sudah buat orang sudah tidak berguna. Buat sebagian orang ya. Sebagian orang. Nah, ini ada Abimanyu. Wayang kulit. Ya, ini sebetulnya saya juga ada ceritanya gini nih. Kalau yang di sini nih ceritanya waktu bangun biasalah banyak bata sisa. Tapi terus dimanfaatkan jadi artistik gitu. Iya, tapi malah tadi saya tanya sengaja nggak diginiin, tapi kalau udah dipasang seperti ini jadi kayak saya tuh suka ngebayangin kalau kayak sama itu semuanya profilnya jadi seolah-olah kayak bangunan udah lama gitu. Iya, kayak nggak terlurus gitu ya. Padahal kalau dilihat, tapi unik juga sih. Ini bangunan dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas ini, emang sebenarnya dari dulu Mas Sony pengen banget, jadi ya maksudnya sampai ke bawah mimpi lah untuk membangun rumah suasana yang unik seperti ini. Sebetulnya kan saya tuh percaya kalau orang bikin rumah itu jodoh-jodohan gitu loh. Kalau dapat tanah di mana, saya dapat tanah di Bekasi tetapi nggak cocok begitu. Tapi begitu lihat rumah ini, kemudian saya kekirim barang-barang itu tadi warisan gitu ya, dari kakek, dari segala macam. Terus bahkan ini adalah karya lukisan papa ini di atas. Padahal kata-kata orang tuh pasti beli kan, di Bali zaman dulu kan ada banyak begitu. Makanya saya pasang di situ. Nah, cermin ini saya dapat dari keluarga Chinese gitu. Iya, tapi ya, jadi bahkan kalau mau ada ceritanya saya zaman bahala mah eta ditinggali. Iya. Sama Ria Irawan almarhum eta di Milan. Jadi rumah ini saya bangun tahun 90. Saya dapatnya 90, masih dalam keadaan BTN biasa. Karena waktu itu nyicil, jadi kalau punya duit dikit. Makanya itu saya lihat itu sebetulnya aslinya atapnya bangunan, tapi kita tinggikan gitu. Ya, mangga. Masuk lagi. Unik.
Tuh, ini cermin. Sebetulnya saya pengennya tadinya tuh ada refleksi bahwa ruangan ini menjadi lebih luas, lebih lebar. Kebetulan ada orang lagi butuh. Iya. Punya punya cermin tapi itu asli ukiran Bali. Makanya saya di atasnya saya kasih hiasan kepeng Bali. Tadi saya juga berpikir, saya pikir ke situ tuh ruangan. Oh, tapi ternyata cermin. Ya, jadi ini efek dari untuk memperluas suasana gitu. Nah, terus kemudian, kalau misalnya ada bantal banyak, ada sofa, ada segala macam, hanya untuk rileks. Karena apa? Karena kalau ini kita tiduran di sini, lihat TV-nya di situ. Betul. Gitu. Jadi kalau TV-nya di sini, nah ini ada ruangan. Kalau dinyalakan bisa jadi dekor karena coba bayangkan kalau di sini kita nggak pernah silau. Iya. Karena semua lampu tidak ada yang berpendar ke arah mata kita. Semua ditembak ke atas, itu ditembaknya ada penutup dan segala macam sehingga ruangan ini menjadi lebih nyaman. Dan ini dulu waktu sebelum ada gadget masih punya kantor di sini gitu, tempat duduk di situ gitu kan, sama. Kemudian saya suka yang agak creepy gitu kan. Iya. Ada ini jenis-jenisnya gini gitu. Ini barang-barang vintage yang dari orang zaman sekarang udah nggak mau lihat. Saya perlihatkan. Saya cuma ingin memberitahukan kepada sahabat saya, kepada keluarga saya kalau datang ini barang-barang yang harusnya diingat nih. Iya. Tempat kerupuk. Tidak banyak sih orang mencintai barang-barang lama ya. Tapi Mas Sony di sini dari A sampai Z loh ada. Ya begitu. Alhamdulillah tidak ada. Gitu. Nah ini yang tadi termasuk jenis yang 4 pintu itu yang dapetin, yang saya rombak kembali. Dan kalau yang ini itu usianya sudah tua dari Bali, ini usianya adalah 150 tahun. Tapi ini ada ruangan di dalamnya? Ada, kamar saya ini. Nah terus kamar saya itu tadinya masuk sini daripada pintunya rusak, makanya ada pintu Bali satu lagi saya buat. Jadi pintunya itu yang jadi fungsional, kalau ini jadi dekorasi. Dan ini saya tidak masukkan karena ini cuma ditempel. Oh iya. Karena saking tuanya sayang saya gitu. Peradanya juga beda gitu. Terus di atasnya kebetulan ada itu naganya. Nah, nggak tahu ya kata orang, saya kan sionya macan kayu. Tapi ternyata saya tidak punya macan di sini. Nah itu saya dia makanya naga semua. Tapi macannya cuma macan maung aja maung gitu loh. Iya. Itu lagi jadi. Tapi sebetulnya saya lebih cocoknya adalah semuanya bentuknya naga. Ada lampu naga di sini, ada lampu naga di situ. Itu lebih ke Chinese ya? Suasananya? Sebetulnya bukan Chinese karena warna merah itu buat saya adalah warna penyemangat gitu. Tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan jadi nanti kalau over jadi fire, jadi kayak terbakar gitu. Tapi merah jadi warna favorit Mas Sony nggak sih? Saya sangat. Satu hari saya pernah waktu itu adalah ceritanya mengenai sio macan yang pada tahun naga gitu, pada waktu itu nggak tahu lupa tahun berapa itu tahun naga. Dibilangnya bahwa tahun naga itu adalah tahun yang membuat orang ciong kalau pakai merah. Saya bisa umpetin loh semua warna merah saya. Gitu. Saking itunya gitu. Iya. Jadi pada saat itu saya kebetulan nggak tahu kenapa semua barang saya apanya segala macam rambut saya aja merah. Iya. Nah gitu. Betul. Jadi barang-barang yang saya temukan di mana-mana itu kalau ada merahnya seolah-olah itu menarik gitu. Ini kan rajutan nenek-nenek gitu ya. Iya masih ada ya. Iya gitu. Kan ini kan zaman dulu tuh. Iya. Terus ini adalah kerajinan. Ini di batik nih, batiknya ini di batik tuh, ini di batik. Di batik tapi di atas kayu. Batik di atas kayu. Iya. Nah, terus ini kalau ini dari Lombok ini kebetulan saya bawa. Ini sebetulnya kayak semacam, tapi saya suka karena warnanya nggak tahu yang saya beli apapun bentuknya sofa itu lihat warnanya merah dan gold gitu semuanya jadi. Terus ini semuanya ada perawatan khusus nggak sih, Mas?
Ya resiko. Suka sama barang begini, orang lain ngerawat pasti salah kan? Iya betul Jadi sih. saya mah kemana-mana bawa lap di kantong, satu-satu gitu. Kayak tadi itu misalnya ada sawang yang belum kelihatan, nanti di cutik-cutik, diapain gitu. Nah ini lampunya juga sama. Jadi di tengah kesibukan Mas Sony sebagai desainer, masih tetap bisa beres-beres, bisa apa sih membersihkan rumah uniknya ini. Sangat luar biasa. Relaksasi sebetulnya. Iya betul. Jadi menyintai rumah, menikmati dan segala macam itu relaksasi. Jadi kalau mendapatkan yang seperti ini dengan ada ini gebyok ini sebetulnya juga saya nggak terus lari beli gebyok, makanya ini ceritanya ada sahabat saya yang sudah berteman sekian tahun dari sekretaris zaman majalah Keluarga dulu. Kemudian dia tiba-tiba sudah menikah, sudah punya anak, dia kena penyakit dan dia harus dirawat di Semarang. Jadi barang-barangnya tiba-tiba cuma ditelepon, zaman dulu belum ada handphone, cuma bilang gini, halo, gitu. Halo, ada truk di depan tuh, tolong diterimain gitu. Jadi saya naikin, kebetulan sudah ada lantai 2, jadi saya naikin ke lantai, tidur aja hampir 2 tahunan tidur, saya belum tahu mau diapain. Akhirnya nanti di sana ada tempat nanti ya, terus kemudian ada di sini separuh, setengah dibagi-bagi semua ruangan. Karena gebyoknya itu yang panjang gitu. Jadi ini sebetulnya kalau didekatkan begini, jadi ruangannya disempit, tapi harus dilebarkan. Makanya saya potong di tengah, terus saya tutupin dengan ini. Jadi supaya jadi ruangan. Jadi kalau saya main seolah-olah kalau dari sini seolah-olah gini, wah, kayak di orang-orang menyebutnya kayak di rumah Maroko. Karena kebetulan kan ada habli-babli ini, ada sisa. Iya, sisa. Gitu. Tapi ada itu juga ya, itu dari Jawa apa dari Bali itu? Jawa, silakan ke situ. Boleh, tuh sih. Nah tuh duduk di situ enak kan? Ini saya mengakomodasi waktu itu pelatihan sulam di Aceh, itu sulam gayo. Jadi gitu. Terus kemudian ini adalah batik saya. Zaman dulu bikin batik begini itu di daerah Ngasem. Jadi ciptaan Mas Sony ini? Ya, zaman belajar loh dulu tuh. Gambarnya itu pakai canting tapi pakai kuas juga, jadi bikinnya batik itu. Tapi jadi kayak natural ya? Dan ini adalah koleksi dari kain-kain tenun. Saya punya kain jumlahnya dari 34 provinsi. Itu kain yang kuno dan kain yang... Oh, jadi apa kain ini yang sering dipergunakan Mas Sony untuk desain? Sebagian besar kalau fashion show saya mau butuh kain-kain untuk fashion show untuk bawahan gitu, saya pakai ini. Terus kemudian ada juga di lemari sana juga ada gitu. Ini semuanya gitu. Tadinya ini, makanya ini sebetulnya saya pernah diganggu sama rayap. Jadi makanya rayapnya tuh sampai hampir 50 jutaan saya habis untuk ngusir rayapnya doang. Oh, renov lagi. Jadi, nah, ini Mas Sony, yang atas ini kalau saya lihat dari kejauhan kayak perpustakaan ya? Ya, betul. Betul? Ya, itu kita bilang mezanin. Nanti kita bisa naik ke situ loh. Oh. Nah, ya, iya. Jadi kita naik ke atas, kita lihat library. Koleksi-koleksi buku. Koleksi buku, terus kemudian juga ada sebelahnya ada tempat kalau kita lagi pengen berjemur. Oh gitu? Ya, yuk ya, boleh. Mari ke sini. Awas kepalanya kan itu. Nah, di sini. Enak ya. Ini lebih tertarik ke sini nih. Ini mesin apa sih, Mas? Ini adalah mesin tenun. Mesin tenun? Ya. Ini mesin tenun dari buatan sahabat saya di Majalaya. Oh, ya, Majalaya. Majalaya akhirnya tidak aktif lagi ya, sekarang banyak yang udah tutup. Iya. Ini adalah mesin tenun, ini namanya sisir untuk ini, terus kemudian pedal ada buat nenun gitu.
Nah, ini adalah kekayaan saya masalah perpustakaan. Ini adalah buku yang saya dapatkan dari seluruh dunia. Dulu pernah saya sampai harus pakai kargo karena saya waktu itu lagi di New York, di Guggenheim itu. Guggenheim adalah toko buku yang paling terkenal. Dia sale buku-buku fashion itu, sampai saya belanjanya itu nggak sadar 1.000 US dollar pada waktu itu. Itu kalau 2.200. Kalau dirupiahkan? Ya kali 1.000 kali 2.200. 22 juta ya. 22 juta. Nah. Cuma buat buku aja. Ya. Dan itu saya kepakai kargo lagi waktu itu. Dulu zaman dulu yang paling gampang adalah FedEx gitu ya. Nah, ini adalah buku ini sekarang adalah pada masa pandemi menjadi bagian dari library-nya mahasiswa saya. Oh gitu. Jadi yang datang ke sini untuk sekedar baca-baca juga ada? Ada. Pakai prokes 1 hari 4 orang. 4 orang itu yang nanti akan belajar sampai, terutama bagi mereka yang mau ujian akhir. Gitu. Nah, sebelahnya kita mau ke arah sini. Sebelahnya ini adalah sebetulnya tadinya gudang, tapi saya sulap jadi suasana santai untuk kalau pagi karena matahari dari sana. Jadi ini menjadi bagian yang enak untuk dinikmati. Jadi berguna ya masa pandemi kayak gini, jadi berguna untuk berjemur. Pandemi, pada saat berjemur kita nggak usah keluar, tapi kita duduk di sini aja. Jadi aman. Bagaimana pemandangannya? Pemandangannya lumayan untuk berjemur aja. Sirkulasi udara aja ini ya. Nanti kalau di sini kita biasanya bikin snack yang ringan-ringan, ngopi, ngeteh, santai-santai ya. Tapi tempat-tempatnya tinggali. Nah, kan? Iya, makanya ini unik banget. Sampai dari, mohon maaf nih, tempat minumnya aja. Jadi di tempat rumah-rumah kekinian tuh udah nggak ada tempat minum kayak gini. Tapi di sini komplit banget. Dari yang zaman dulu banget tuh, yang loreng-loreng gitu. Ada. Kalau orang Jawa bilangnya gelas blirik. Iya, gelas blirik gitu. Nih Mas, pernak-pernik dari tadi ya, saya dari bawah, dari setiap sudut itu emang ini Mas Suni sendiri atau ada yang membantu? Nggak ada, semua diakali sendiri. Paling tukang adalah bantu, misalnya bikin apanya gitu. Tapi kalau yang idenya seperti kayak gini misalnya, kalau ini gelas bloknya kan sebetulnya sama. Ini tadinya cuma untuk supaya ada cahaya masuk sebelum ini dibuat jendela gitu. Jadi cuma dilukis, dipakai pilok di kertas, di spidol gitu. Karena pengen gudangnya supaya rapi, jadi barang masuk gudang semua. Ini adalah bekas pintu di bawah depan tadi waktu masuk pada saat banjir. Oh, ini awalnya pintu? Ini pintu dari bawah. Oh, jadi dipindah ke atas? Pindah ke atas karena waktu itu banjir, dia kerendam. Pada saat rumahnya belum dinaikin itu, banjir yang tahun 2000 itu kan banjir paling besar ya. Nah itu dia, saya ganti dengan pintu yang lebih tua, walaupun kerendam. Kalau udah tua kan kerendam nggak berubah. Malah bagus? Ya malah bagus, tapi kalau dia akan melewat, makanya saya ganti depan di sini. Tadinya ya gudang, makanya saya kalau ada temen yang private, ajak ngobrol gini. Kemudian kalau pagi itu anginnya, sirkulasinya masih belum panas, ini sore panas gitu. Karena mataharinya ke sana gitu. Atapnya always merah? Iya, saya selalu memberikan, soalnya harus pakai refleksi supaya kita menjadi lebih optimistis, lebih merah itu kan penyemangat gitu buat saya. Sampai barang-barang ada merah dan orange saya selalu dapat. Rantang ada merah di situ tuh. Sampai ada buah kayak stroberi itu ada merah-merahnya juga loh. Iya. Ya kan? Selalu saya dapat masing-masing yang merah menjadi aksen buat saya. Jadi merah itu dominasi buat saya. Bahkan kalau di meja ini ada wayang pun di bawahnya warnanya merah juga. Iya betul. Nih, tuh wayang tuh merah. Berarti harus ada merah ya?
setiap ruangan harus ada merah. Ya, semuanya ada merah. Merah menggelora. Nah, sesudah di sini nanti kalau ada kita turun, nanti ada ruang di bagian depan tapi lantai 2. Iya, baik, Mari. Mas. Monggo. Silakan turun. Iya. Kita turun dulu. Ya, gimana kesannya? Bosan? Nggak bosen, cuman satu masih apa ya, nggak percaya, speechless gitu. Terlebih lagi, saya kan melihat Mas Sony itu di TV. Nah, sekarang bisa ngobrol langsung, bener-bener satu kehormatan banget. Amin. Apalagi sampai masuk ke rumahnya dan tahu dalamnya seperti ini, wah, terima kasih banyak. Sama-sama. Nih, kita ke sini ya. Nah, ini ada lagi cermin. Kalau ditanya buat apa, cermin ini adalah untuk memberikan kesan ruang yang lebih dalam lagi ke arah sana. Iya, betul. Jadi terkesan lebar ya. Iya, terkesan seolah-olah ada ruang lagi masuk ke sana gitu. Iya, tadi saya tertipu sih yang Iya kan? Gitu. Iya. Jadi itu adalah salah satu trik untuk membuat. Nah, ini yang tadi yang saya ceritakan adalah gebyok nih. Gebyok di sini gitu ya. Gebyok di sini ini ceritanya adalah yang tadi bagiannya ada yang dipotong-potong di sana, yang cerita itu adalah gebyoknya di antara yang sini. Nah, kalau di sini kalau dilihat lagi ini sebetulnya sudah ending ya, seolah-olah udah ending. Iya. Padahal demi kenyamanan ini saya ubah jadi ini ada pintunya lagi di sini. Oh, ini pintu keluar juga? Atau Enggak, bukan pintu keluar. Coba di sini. Tebak ya di situ ya. Iya. Tebak ya. kamar mandi? Nah, ini jadi kamar mandi. Kalau dibuka tuh kamar mandinya. Luar biasa ya. Kita ketipu lagi. Tuh. Iya. Nah, di sananya. Nah, kamar mandinya itu ya. Jadi ini adalah untuk kamuflase, ini untuk perlindungan supaya tahan sama air, jadi nggak kena kayunya, jadi kayunya makin awet. Ini adalah sebagai sopan santun. Jadi kalau kita terima tamu, kita nggak ngerasa duduknya di sebelah toilet. Betul, nih, dan gitu. lagian bingung tamunya. Kalau yang baru pertama kali masuk ke rumah Mas Sony itu bingung mau ikut ke kamar mandi, di mana kok nggak lihat pintu kamar mandi. Karena hal-hal yang sifatnya kacainya itu berarti harus tersimpan rapi karena tidak boleh langsung terlihat dari orang baru masuk. Betul. Misalnya, ini lihat tuh petinya. Ini kayak peti, ini peti atau apa sih, kayak buat bawa baju gitu apa ya? Koper. Ini sebetulnya koper buat bepergian. Zaman Jadi dulu kakek ya. saya itu contohnya yang di sana itu besi. Itu adalah kakek saya waktu berangkat haji. Masih pakai kapal. Itu kopernya itu. Nah, Beratnya dari besinya tambah isinya. tapi cuma kekuatannya waktu dilempar dibuang ke, ada kan di YouTube. Iya, Yang betul. dari kapal digelindingin, koper mau mereknya apa juga rusak pasti kan. Nah, ini zaman dulu adalah orang membuat sesuatu kekuatan gitu. Nah, ini adalah kursi yang saya ceritakan, bisa didudukin silakan. Boleh. Ini yang dari bonggol lontar tadi dengan full. Ya, permisi saya duduk. Mangga. Emang harus begitu, harus permisi ya. Iya, betul. Jadi ini mejanya termasuk yang didapatkan di stasiun balapan itu, Solo Balapan. Ini harganya 150.000 zaman balada. Iya. Nah, ini. Terus kemudian ini adalah canangnya dari Aceh. Ini adalah Kayak buat nginang tempat gitu ya? sini, nginang tapi Iya. Jawa.
Jawa, iya. Tapi tahu nggak kalau misalnya orang Jawa sudah dinikahin sama orang Belanda? Enggak. Jadi dia pinang sirihnya berubah jadi seperti ini. Oh, lebih modern. Lebih modern karena dia sudah bukan orang tradisi, tapi dia menjadi nyai-nyai. Iya. Kalau anaknya namanya sinyo, jadi tempat sirihnya ada tulisannya, ada gambarnya anak laki-laki namanya sinyo. Sinyo, iya. Jadi kalau dulu tuh kasta itu memang sudah diterapkan bahwa ini adalah ibunya sudah menjadi nyonya-nyonya yang modern, bukan jadi noni-noni. Iya. Nah itu ceritanya. Nah ini pajangan-pajangan yang ada di sudut itu adalah memorabilia juga, ada pinang sirih juga, ada segala macam, itu juga untuk memberikan gambaran bahwa pada zaman dulu memang begitu gitu caranya. Kalau kita memajang ada Rama Sinta wayangnya gitu. Kalau di atas digantung itu wayangnya Rama Sinta. Kalau yang menggantung di jendela itu Koteka dari Papua. Nih Mas Sony, Ya. saya agak sedikit ini nih. Pernah nggak sih didatangi kolektor barang antik, mau bayarin ini apa sih barang-barang antik Mas Sony? Pernah nggak sih? Sebetulnya ada sih, pernah saya lepas juga, ada beberapa barang yang saya lepas, yang saya betul-betul senang malah justru, tapi saya adalah menghargai orang yang menghargai saya. Oh iya betul. Jadi gini, saya melihat orang, kesungguhan orang, apakah dia hanya punya uang atau dia menyintai barang itu kelihatan. Oh gitu ya? Ya. Perbedaannya dari mana? Perbedaannya kalau misalnya gini, ini berapa sih lampu gitu? Paling cuma segini. Kayak ini underestimate gitu. Nah itu berarti dia nggak mau beli, hanya dia punya uang. Tapi kalau ada orang gini, Mas boleh nggak saya bawa? Saya kayaknya cocok di ruang tamu saya yang ini gitu. Harganya saya selalu mancingnya, silahkan tebak dulu, baru nanti akan saya kasih tahu harganya. Oh. Gitu. Ya, di Oke, sini siap. view-nya ke sana, kita adalah menikmati, duduk di sini kita menikmati ada Alam. tanaman, angin semilir, sama kita sambil biasa gini nih, kayak gini nih, bawa tisu di mana-mana kalau ada yang nggak bener kita lap gitu. Nah ini yang ukiran dari bonggol, Saya duduk nih. akar dari lontar itu dibuat mejanya. Tapi kayak basah ya Mas? Iya, dan dia itu sebetulnya bulat seperti yang kita dudukin tadi. Iya. Itu semua satu bonggol akar dari pohon lontar. Dan itu ngebayangkan ngukirnya berapa lama? Ya, ngukirnya ngebayang gitu. Dan ini ada bintik-bintik. Ini bawaannya ya? Karena serat lontarnya iya. itu memang ada bintik-bintik. Jadi kalau di sampingnya pun juga banyak bintik-bintik. Ini khas, dan ini semakin lama dia semakin menjadi kuat gitu. Tidak keropos, tidak jadi rusak gitu, karena memang tuanya tua betul. Tapi emang benar harus dirawat juga ya Mas, karena kalau nggak dirawat juga tetap aja ya. Nah sekarang kalau mau menikmati ada suara burung dan segala macam, tolong silakan duduk di sini. Nah, Boleh. Mangga. Saya mau nyobain Ya. duduk di kursi goyang. Ini kursi goyang bukan sih? Enggak, Kursi males. Nah, langsung tiduran. Wih, Nah, di situ sambil menikmati pemandangan. wih. Jadi kayak orang kaya Mel. Gimana rasanya Bi menikmati kursi santainya Mas Sony Muklisan? Jadi kayak apa ya? Jadi kayak terkesan orang kaya. Beneran. Semoga orang kayak Mas Sony ya. Amin. Dikenal orang banyak. Terus orangnya baik, rendah hati, pokoknya mah top deh. Enak banget di sini ya. Bisa sampai tidur loh. Ini kalau siang karena anginnya dari sana, jadi anginnya semilir. Tapi emang sengaja dibuat terbuka gitu yang ini yang luar ya. Ya, sengaja. Jadi ada pintu, termasuk pintunya yang dua ini adalah pintu dari Bali juga. Bali yang satu setel sama yang saya bilang ceritanya 5. Iya. Jadi
membuat kita jadi lebih merasa bahwa saya bertahan di rumah ini diam sendiri dari mulai sehari, 1 minggu, 1 bulan sampai 50 tahun. Sekarang ini. Iya. Jadi kalau Mas Sony ini gampang, dia mau beliau ini kalau mau ke Bali tinggal datang ke pintu yang mana. Kalau mau ke Jawa tinggal datang ke pintu yang mana. Jadi udah lengkap di sini sebenarnya, nggak harus keliling lagi. Iya kan Mas? Betul. Asik bener. Ini yang paling utama tuh sih kalau rumah nyaman ya, nyaman. Terus kita juga bisa apa sih di setiap pojoknya tuh kita bisa menikmati. Jadi Mas Sony itu memang benar-benar pinter banget ngedesainnya. Jadi bosan di sana ya ke sini, pokoknya Jadi enak. rumah itu bukan karena saya pengen majang sesuatu, pamer sesuatu, bukan. Rumah adalah hunian yang bisa saya tinggali, saya nikmati, dan saya membuat nyaman tinggal di rumah itu. Nah, nih yang paling mungkin pertanyaan yang agak sedikit mistis. Nah, ini rumah kan kayu-kayunya ini udah puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun mungkin ya. Terus setidaknya ini kayu ataupun barang-barang yang zaman dulu ini yang apa sih yang udah punya nilai Sejarahnya. nilai sejarahnya ya. Itu ada nggak sih misalkan kan Mas Sony di sini sendiri. Ada nggak sih kadang-kadang misalkan ada kasih suara? Sudah biasa. Udah biasa. Dan itu sering. Ya. Itu sering setiap Ya, hari. karena kebetulan saya ada keponakan saya, salah satunya namanya Syifa, itu indigo. Iya. Jadi waktu dia kecil di sini dia selalu ngobrol sama penghuni yang ada di sini. Oh gitu ya. Iya. Jadi saya tahu, saya cerita, jadi saya pancing di situ ada siapa, di sini ada siapa. Dicerita dengan anak kecil kan. Iya. Gitu. Jadi pada saat itu saya jadi tahu gimana. Yang penting pokoknya gini. Selama saya menyukai rumah ini, saya tinggal di rumah ini. Kalau kalian mau tinggal di sini, ya udah silakan. Oh. Gitu. Terus yang bikin cerita lagi adalah ayam jago itu dari kerajaan Majapahit yang ada di sana. Terus kemudian termasuk juga ini. Terus ada lagi banyak sampai di bawah semuanya. Bahkan kalau misalnya di tempat tadi yang kita ngobrol di dekat dapur Bawah yang ada ya. bawah itu juga ada di pojok sana gitu. Ya. Jadi saya sudah merasa nyaman dan saya memang ngobrol sama mereka. Iya. Karena kalau tempat kayak gini biasanya disukai. Sangat. Iya, sangat disukai. Apalagi banyak apa sih kayak itu topeng-topeng kayak gitu kan Iya. biasanya ada isinya. Ada yang orang selalu bingung itu karena ada leak di situ. Iya, betul. Katanya sih kalau misalkan orang tua bilang selain kita klunuwun ke orang yang punya rumah, setiap orang yang datang dan kita duduk di kursi yang udah berumur itu katanya sih harus permisi ya gitu. Ini juga termasuk lama ini. Iya. Jadi kalau saya sih karena saya menyukai dan saya menikmati semua yang ada, bukan saya buat pajangan doang. Jadi semuanya saya anggap itu bagian dari kehidupan saya. Iya, betul. Jadi kayak apa ya, teman ya, udah jadi kayak teman lagi. Iya. Jadi kalau jam berapapun, jam 12 malam saya keluar, ada bersihin apa, itu sudah tidak aneh lagi. Tidak aneh lagi. Karena itu menjadi bagian dari kehidupan saya, dan saya yakin bahwa di kehidupan itu memang ada. Betul. Karena emang harus percaya juga sih, Betul. Mas. Nah makanya tadi pas masuk ke rumahnya Mas Sony ini, saya dilihat dari satu-satu, waduh ini kayaknya banyak luar ya, biasa isinya tuh. Di sini kalau orang yang nggak kuat ini panas banget. Ada teman saya yang ada perempuan 2, namanya Novi, satunya lagi namanya, itu memang nggak kuat kalau di sini, pawanya pening terus. Iya, biasanya jadi gitu. tadinya itu kebetulan dia asisten saya di kampus, jadi saya mau
nginep sini deh gitu, untuk karena besok kita ke Depok bareng gitu. Ternyata dia nggak kuat gitu. Iya, nggak kuat, kalau nggak pusing ya mual. Iya. Biasanya gitu. Jadi terus ada kemudian juga ada keponakan saya dari asisten saya, waktu saya kerja di sini, dia kerja di sini, dia yang bilang bahwa sini banyak anak kecil gitu. Iya. Dia bilang anaknya umur berapa, umur segini gitu. Ya udah, kalau saya iyain aja gitu. Iya. Terus dia bilang ada satu perempuan cantik yang suka keluar dari jendela ini pergi. Iya. Kalau ada orang dia pergi gitu. Oh. Ya iya, saya iyain aja. Ya udah, dia berarti bertandang ke rumah saya, selagi dia suka sama rumah saya silahkan. Iya. Jadi kayak ini ya, kalau rumah Mas Sony itu kayak museum. Iya nggak Mas? Jadi kumpulan barang-barang unik dan mistis di sini ada. Dan kalau misalnya banyak orang kadang-kadang, saya pernah sama teman saya dari Solo, dia bisa lihat juga gitu. Begitu saya pulang dari Cirebon, dia bilang gini, rombongannya banyak amat gitu. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa kalau dia mau ikut saya gitu. Iya. Berarti dia udah, ya mereka itu udah kayak nyatu sama Mas Sony. Ya, udah nyaman gitu. Nah itu yang membuat kenapa saya sudah jadi menyatu sama rumah ini. Kadang orang akan bertanya-tanya, sendirian nggak takut gitu. Apa yang mesti ditakutkan, itu kan rumah saya gitu. Iya. Tadi juga saya mau mempertanyakan itu. Cuma belum nyampe. Saya kebetulan memang sendiri bener di rumah Iya. ini. Makanya tadi waktu diketok rumahnya nggak ada orang ya. Kalau saya ngebukain ya nggak ada yang bukain. Iya. Alhamdulillah selama dari tahun 90 saya dapat rumah ini sampai sekarang. Saya alhamdulillah ini menjadi rumah yang paling menyenangkan buat saya. Rumah terakhir mungkin Rumah ya. terakhir. Betul. Tempat istirahatnya Mas Sony di sini. Jadi dengan segala rutinitas dan pokoknya mah lelahnya, senengnya di rumah ini. Jadi mungkin jadi tempat inspirasi juga ya, mencari ya mungkin Mas Sony besok mau bikin suatu pertunjukan desain. Oh di sini mungkin gini dulu, oh ya tinggal gambar tuh, karena kan beliau itu emang ahlinya. Terus tadi saya dengar setiap kita ngobrol tuh ada bahasa-bahasa yang keluar Sunda gitu loh. Kok bisa bahasa Sunda? Emang aslinya Mas Sony itu orang mana sih gitu kan? Pasti Balad EDJ tuh nanya seperti itu. Saya mah campuran. Ada, jadi kalau dari nenek, ya kan? Kalau dari nenek itu, dari mama itu neneknya adalah Palembang Jawa, kakeknya Arab Jawa. Nggak kelihatan kan mukanya di mana begini? Betul. Sebetulnya kakeknya Arab Jawa. Dari papa itu Sunda Betawi sama Padang Betawi. Oh, jadi campur-campur. Iya, es campur jadinya Mas Sony itu. Tapi emang kelihatan sih kalau misalkan ada Padangnya, ada Palembangnya, terusan ada tadi Jawanya, Sundanya terutama, yaitu ganteng. Gitu kan, iya. Pokoknya mah menyenangkan sekali sih Mas Sony rumahnya. Tapi kalau untuk saya tuh bukannya tidak ini, saya tuh penakut banget. Saya keluarga paranormal, tapi saya tak penakut. Apalagi tidur sendiri, saya nggak berani tidur sendiri. Tapi Mas Sony itu emang benar-benar udah kendel gitu loh. Jadi udah bersahabat dengan orang pengisi di sini. Luar biasa, Balad EDJ mah pasti nggak bakalan bisa. Baik Balad EDJ, Mas Sony terima kasih banyak udah memberikan izin untuk eksplor rumah pribadi Mas Sony. Terima kasih atas kunjungannya. Saya mah jarang ada orang berkunjung, katanya rumah malampir tempat saya. Enggak, tapi unik. Justru kalau kreatif saya tuh emang unik. Kreatif saya emang unik. Jadi ngasih collabnya tuh sama tempat-tempat yang unik. Ya ini. Terima kasih udah ngasih kesempatan ke saya untuk collab, silaturahmi. Terima kasih banyak. Nah, semoga rumah Mas Sony ini menjadi inspirasi Balad EDJ biar mereka itu kayak mencintai budaya sejarah Indonesia. Jadi terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
biar kalian tahu postingan orang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Makasih Mas Sony. Mangga.